Hasil kunjungan pasar hari ini bagaimana? Baik, terima kasih. Saya dari ini dengan Pak Wakil Wali Kota dan beberapa SKP terkait ya, itu meninjau pasar. Nah, pasar ini kita akan sedang memberikan konsepnya bagaimana merapikan pasar. Nah, artinya saya sudah sampaikan kepada Pak, tidak ada yang berdagang di luar. Semua harus berdagang di dalam. Nah, sekarang kondisi pasar atas ini ada 400 lebih yang tutup. Yang tutup ini nanti akan kita surati, ya kan? Dan kalau misalnya para pedagang ini tidak berminat, kita akan ambil kuncinya, kami serahkan kepada yang berminat. Kapan perlu pedagang kiriman kita punya toko di atas, ya. Jadi semua akan kita satukan. Karena kenapa demikian? Karena ini dari sisi keuangan, ini termasuk adalah retribusi jasa usaha. Artinya apa? Retribusi jasa usaha itu pemerintah tidak boleh rugi terus. Karena ada biaya yang harus kami keluarkan, pemeliharaan, bisa sama macam. Nah, ini akan kita ramaikan. Kalau masih di luar mengamankan yang terkait dengan di dalam itu kan tidak bisa. Kita ingin semua tertib, rapi, bagaimana pasar-pasar kita ini hidup kembali. Dan juga sudah ada beberapa daripada orang datang ke saya ingin membuka kafe seperti yang di lantai 3 di atas ini. Saya sudah minta bikin desainnya, serial desain dulu. Nanti kita hitung dengan KPKML atau tim appraisal namanya. Jadi semua barang miliknya dari daerah itu apabila dipakai oleh ketiga wajib disewa, wajib menghasilkan. Nah, ini kan kita lakukan nanti. Itu soal pasar atas ya, termasuk juga ada sport. Saya lihat kita nanti ada yang menjual bunga, nanti silakan kita kasih sport ya, bunga nanti yang di lantai 3 ya kan. Termasuk saya lagi meninjau parkir. Saya ingatkan betul kepada Kadis, namanya gedung yang dibangun oleh pemerintah tidak ada pihak lain yang memungut parkir di pasar atas ini. Itu pungli namanya. Saya sudah bicara dengan pihak kepolisian yang tidak sah. Ini barang dibangun oleh uang rakyat. Tidak ada yang pihak-pihak macam-macam yang akan mengambil uang di sini. Uang itu harus masuk kas daerah semua. Ya. Jadi tidak ada istilah parkir di sini 4 dan 5, tidak ada. Gedung ini parkirnya 24 jam. Itu aturannya. Dan kami juga sedang berbicara dengan Bank Nagari. Nanti akan kita bikin teknologi baru ya, supaya nanti semua yang berparkir itu bisa langsung men-tap ya, dan nanti otomatis uangnya. Ini akan kita lakukan. Teknologi kita kembalikan seperti yang dulu-dulu. Kita ingin ada e-money ya. Tidak ada yang sistem manual dengan uang-uang seperti ini. Kalau manual ini di masalah. Apa contohnya? Kita yang pariwisata berbayar 1 minggu saja kebun binatang, Benteng sama Panorama sudah bisa menghasilkan 3 miliar. Kalau tahun lalu hanya 1,8 miliar 1 minggu. Ini buktinya ya. Dan ini kita akan fokus bagaimana seluruhnya itu ada aman. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. So, kita ingin masuk ke uangnya. Juga pasar putih saya lihat ini juga termasuk penampungan kelima nanti. Nanti di perubahan kita bikin perencanaan janjang ini buku itu potong. Nanti keliling kita kasih kaca supaya jangan seakan-akan tidak pasar kan, kita tutup janjang itu. Nanti kita bikin perencanaan ada eskalator di sana. Jadi artinya gairah pasar ada, ya kan, yang tertutup ini akan kita buka. Termasuk pasar atas, kalau ada pihak pedagang yang ingin membuka dinding luar, itu kita izinkan dengan harus diganti kaca tebal 10. Tujuannya adalah supaya orang berjalan kaki di bawah kurang nampak ramah itu. Jadi saya fokus lagi ya, karena sudah saya janji semua akan saya tata. Kita pemerintah berpikir bukan kepentingan kelompok. Kita berpikir untuk semua kenyamanan ya. Semua untuk kepentingan daerah. Termasuk juga soal parkir sudah sampaikan tadi ya kan, hasilnya parkir kita 200 lebih ada di bawah. Jadi saya lihat gelap, nanti akan kita tambah, kita terangi, ya kan. Termasuk saya lihat rumah saja, coba bayangkan, disewa-sewakan barang pemerintah kan tidak boleh itu. Saya ingatkan ini, saya nggak pernah main-main soal ini gitu kan, karena bagaimanapun ini adalah barang milik daerah.
Tidak boleh pemerintah sifat pembiaran gitu. Kalau si pemerintah melakukan sifat pembiaran, pemerintah salah. Dan juga potensi-potensi sumber PAD ini harus kita lihat. Ini kita kalau ke depan ke pasar ya. Saya udah titip sama Kadis Pasar maupun Satpol PP yang lain, dan semua di pemerintah apa yang dilakukan saya bentuk tim kajian namanya. Semua pakai tim kajian. Bukan mau saya tidak, tapi tim mengaji begini Pak, begitu. Bukan kemaunya wali kota tidak, tapi tim kajian pemerintah daerah namanya. Itu yang kami putuskan. Baik itu apa dana PKK, stasiun Lambang, itu ada tim kajian, bukan maunya kepala daerah. Jangan dipintar-pintar soal itu gitu kan. Karena pemerintah saya tidak mau lagi nanti dibilang ini maunya wali kota, tidak, tapi adalah tim kajian pemerintah daerah menyampaikan kepada wali kota ini keputusan tim. Cukup. Terkait dengan toko-toko yang sanjay yang di pinggiran pasar itu gimana? Memang ya sebenarnya itu tidak boleh. Karena membangun pasar atas ini bentuknya green building. Ada 128 persyaratan yang wajib dipenuhi wali kota Bukit Tinggi waktu itu, baru bisa disetujui. Kemarin kita sudah memenuhi 130 lebih, termasuk jalur evakuasi, gedungnya tidak ber-AC, ya kan? Ada penghijauan, kan bukan ada lagi itu, ada penghijauan macam-macam, termasuk limbah, ya kan? Macam-macam. Nah ini masalah. Yang jadi persoalan adalah terjadi kebakaran. Kemana mobil pemadam kebakaran kelewat? Coba bayangkan. Pemerintah itu sudah membuat konsep, membuat perencanaan membangun sebuah gedung, sudah dihitung semua. Ini siapa yang kita salahkan? Coba ya kan. Dulu saya tidak pernah mengizinkan. Tidak mengizinkan itu. Ini masalah bagi kita bersama. Nah inilah akan saya pikirkan lagi bersama-sama dengan saya minta, makanya SKPD pada hadir, akan saya minta tim kajian pemerintah daerah seperti apa. Pasar atas, Wilayah Sanjay, Pasar Putih, dan lain. Jadi itulah kondisi yang ada yang saya tinjau pada hari ini, ya kan? Semua harus berkeadilan. Saya tidak suka orang tidak berkeadilan. Semua harus berkeadilan. Ali mengenai aliran listrik di Kerupuk Sanjay dan penghutan proyek bagaimana?